Ya, teman-teman, sekarang tanggal 10 di pagi hari ya. Kita akan update emiten-emiten teman-teman yang semalam nggak sempat dibahas ya. Harusnya dibahasnya itu malam bagian kedua ya. Cuman karena ada suatu hal jadi saya bahas sekarang aja ya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Adapun update saham adalah update dari emiten teman-teman yang ada di komentar, hanya membahas untuk perkembangan per hari ini atau enggak seminggu ke belakang gitu ya. Mudah-mudahan dengan updatean seperti ini teman-teman bisa melihat arah kemana, apakah mau ke atas atau ke bawah atau sideways ya. Mungkin nanti teman-teman kita saling diskusi ya di komentar, silahkan gitu ya, untuk menentukan arah dan tujuannya. Ini sekemaraan dulu, ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman. Ini adalah media pembelajaran kita sama-sama ya. Saya itu memberikan update itu untuk memberikan informasi aja kepada teman-teman yang mempunyai emiten-emiten yang dikomentarkan. Adapun nanti mungkin untuk ada bank, NRCA sama AFEK ya, saya belum menghitung untuk harga wajarnya ya. Terus ada minta saham CPO daftarnya yang lumayan katanya. Nanti saya coba cariin ya. Tapi saya cariin daftarnya aja yang mungkin nanti teman-teman nanti bisa menghitung sendiri ya, ataupun menganalisa sendiri. Terus ada Dewi nasi ikan ayam katanya. Bagaimana saya mau nggak ketawa gitu kan, teman-teman saya sendiri juga yang bikin saya suka membuat hiburan gitu ya. Makanya saya bilang saya dalam berinvestasi itu ya sedikit jangan terlalu tegang lah teman-teman ya. Karena kalau terlalu tegang nanti kalian stres sendiri dengan apa yang dihadapin. Pokoknya intinya kalau kalian investasi, terutama di saham, rumusnya dari dulu sampai sekarang udah saya bilang, beli di bawah, jual di atas, atau enggak beli di bawah, jual agak tinggi sedikit gitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi lah teman-teman. Terus tentukan target beli, target jual. Kalau average ada strateginya. Contoh kalau saya mau beli sekian gitu kan di harga 123, ketika dia turun istilahnya ke 100 gitu ya, kalian harus punya strategi seperti itu teman-teman ya. Jadi manajemen tetap dipertahankan ya, walaupun emiten itu bagus tapi manajemen tetap dipertahankan, karena kita tidak akan tahu arah istilahnya kemauan dari bandar gitu. Kalau secara teori mah istilahnya kan ini harusnya up gitu kan, tapi kan kalau bandar menginginkan keluar bagaimana gitu kan, makanya tiba-tiba longsor gitu sampai 30% gitu, kadang-kadang longsor sampai 70%. Makanya disitulah yang saya bilang harus pakai money management. Makanya ambil secukupnya gitu kan, beli di bawah harusnya kan jual di atas, makanya beli di bawah, jual secukupnya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Ada PTPS Pulau Subur. Ini punya teman-teman kita, sering dibahas kalau PTPS mah ya. Arahnya coba lihat mau kemana. Kita lihat dulu, ya udah bagus teman-teman. Udah menyentuh yang saya targetkan yang pertama. Saya bilang kan kalau target yang pertama tertembus, ini kan sedikit lagi ketembus sama shadownya ya. Baru ketembus sama shadow, bagus teman-teman ini. Andai kan dia tembus ya, kemungkinan bisa menuju ke 127 ya, target tanggal 19 bulan 8. Sekarang juga isiannya bagus teman-teman ya. Isiannya nih si bandar lokal udah akumulasi ya. Bandar lokalnya siapa, coba lihat di sini. Bandar lokalnya siapa? Mana ini? Tanggal 9 ya. Tanggal 9, coba lihat tanggal 9. Siapa domestiknya? Ada YPMG, AZ, Becky, bagus nih teman-teman. Ada si MG, Syed sama si Becky ya. Teman kita udah pulang ngambil. Terus ini ada YP, yang paling beda itu YP ya. YB cuma YB keluar teman-teman ya, si YB keluar. Mudah-mudahan si MG sama si Ayat sama si Becky ini bisalah memaaf harga lah. Soalnya ini udah lumayan agak ke atas sedikit. Cuman ini dari Foren dia tidak melakukan apa-apa, walaupun ada sedikit nih Forennya. 98 juta, siapa coba Foren. Wah, cecek nih teman-teman ya. Jadi Foren yang masuk cecek teman-teman. Bagus ya. Cece ambil 44, jual 30, berarti sisa ini ya. Mudah-mudahan sisanya ini ya bisa dimanfaatkan lah untuk menembus ke area yang saya targetkan di area sini ya, di area si kepala merah ini. Dan kalau tertembus ya mudah-mudahan bisa terus ya, ini juga udah mulai garis uptrendnya udah ada. Mudah-mudahan bisa mencapai targetnya ya di 128. Adapun perjalanan ke 128 ada hilangan ada rintangan
atau mau turun dikit gitu ke bawah dikit ya itu kan sebagian daripada perjuangan untuk naikin saham. Jangan nggak langsung gitu, nggak langsung ke 128. Mudah-mudahan karena sudah ditandain di sini, makanya bila nanti tertembus area 128 ya, kita akan targetkan lagi ke 234. Mudah-mudahan ya, karena ini sekarang lagi bullish ya. Jadi kita manfaatin ketika market lagi bullish, makanya kita butuh membahas IHSG untuk di awal aja untuk menentukan arah kemana tujuan dari emiten masing-masing teman-teman ya. Baik teman-teman, ada Inet, ada informasi Inet ada di pasar nego. Baik, kita lihat untuk faktanya. Nah, faktanya faktanya di pasar nego. Ada transaksi 118 8 di harga 87. Betul ya, ada sekitar 1 miliar yang jual BQ ke MG. Apa maksud dan tujuannya? Ya pingin si MG kali pingin barang lebih kali ya. Kalau beli istilahnya di reguler mungkin agak sulit gitu kan, untuk istilahnya untuk ngambil sebesar ini mungkin agak sulit kan. Ini 118 ya kan, biasanya juga cuman 50-an gitu. Coba lihat kita akan lihat untuk bid dan offernya. Berarti bagus ini beliau beli di harga tinggi biar istilahnya si MG ini mungkin punya stok barang lebih banyak ya untuk nahan. Cuma tahan dulu dong, kalau saya kekurangan barang nih. Bisa jadi seperti itu. Mungkin mereka adalah satu kesatuan ya. Karena kalau istilahnya kalau bid dan offernya tidak dijaga teman-teman ya, gini teman-teman, jadi kalau jualan itu kan bid harus dijaga, offer juga harus dijaga gitu kan. Kalau bid dan offer tidak dijaga, siapa gitu yang mau naikin, siapa yang mau nahan gitu kan ya. Itu kan di sini kan cuman tahanan juga cuman 8.000. Jadi kalau dia ngambil 100 ya bisa arah gitu kan, bisa lumayan lah. Kalau 100 makan bisa sampai ke harga 90 mungkin gitu ya, 95 mungkin ya, ke 95 mungkin ini bisa naik ke atas gitu. Mungkin mereka bisa lah cara untuk memainkan ritme dari emiten ini gitu ya. Udah bagus teman-teman. Berarti kalau istilahnya si MG ini negonya keren banget ya. Kalau si MG udah nego ya berarti udah ada niatan gitu kan, negonya aja di 87 kan, di harga 2 tik lebih tinggi daripada harga sekarang ya. Mudah-mudahan lah si Becky sama si MG ini bisa memanfaatkan keadaan bullishnya ya. Sini ada coba lihat di netnya. Jadi ada si PD, nah si MG juga ada, si NI juga ada. 14 hari ini 14 ya, 14.000 paling tinggi si PD, YB yang jual. Di sini terdeteksi si Bandar jualan ya, si YB ya. YB ini jualan. Teman-teman kita juga pada jualan. Ya mudah-mudahan sih dengan keluarnya Bandar dikit dan teman-teman kita udah mulai pada take profit mungkin ya. Terus ada juga MG masuk, dan di sini juga Becky juga masuk, sudah disinyalir ya si MG sama si Becky inilah di luar daripada bandar emiten Inet ini ya. Nah kalau lihat dari karena teman-teman udah bagus teman-teman ini. Kemarin open gap up ya 94 ya, 94 langsung dijeblosin. Betul, harus begitu. Coba kalau dia terus diangkat meninggalkan gap, daripada meninggalkan gap ya mendingan dilongsorin, dan dilongsornya pas banget di area MA10-nya ya. Mudah-mudahan sih besok hari ini ya, mudah-mudahan hari ini dia diangkatnya dari 85. Jadi open sama dengan hari ini 85. Targetnya belum tercapai kalau menurut saya ya, belum tercapai, makanya biarin aja. Kalau belum tercapai biarkan dia ditembus dengan candle hijau aja gitu ya. Ya mudah-mudahan ya target yang ini tercapai. Nanti kalau udah target tercapai mungkin nanti dia akan membentuk seperti ini lagi, maka itu akan menjadi step berikutnya. Selama MA10 sama MA20 nya masih di bawah dan MA200 juga masih di bawah dan dia meninggalkan si kepala merah, mungkin nanti akan terus up gitu. Sampai kapan? Karena di sini kan sudah tidak ada tahanan. Jadi saya mengandalkan kenaikan aja, apakah dia akan memberikan tanda kenaikan atau tidak ya. Mungkin nanti kita akan cek sama-sama ya. Terus dari bandar lokal juga udah bagus teman-teman ya. Dia sudah akumulasi terus ya, walaupun di sini ada pembuangan dikit yang nggak jadi masalah. Yang penting di sini dari
totalnya gitu, globalnya itu dia akumulasi. Walaupun si Poren ngeluarin barang ya biarin aja. Karena kenapa? Karena si Banar lokal lah yang mengambil barang-barang dari Poren gitu. Bagus berarti kan. Ada penjual, ada pembeli gitu kan. Tinggal mau jual di mana, beli di mana gitu aja kan. Baik, terus ada Suri ya, Suri Toladan. Maja Agung Latexindo. Maja Agung Latexindo. Suri bagaimana? Harga wajar udah ditentukan di PR-nya 16 PPP 670. Nah, sekarang kok katanya turun? Ya, seperti yang sudah saya bilang. Kenapa turun? Ya karena lihat lagi jualan, Suri itu lagi jualan teman-teman ya. Baik bandar lokal nih ataupun Poren juga cenderung kemarin emang ngambil di area tanggal 14 sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 23, cuman selebihnya dia jualan teman-teman ya. Nah, ini siapa yang nerima jual per hari ini? Itu yang nerima ada si Aji, ada si Epi, si Pedi, si Eksa, teman-teman kita udah pada jual, pada beli ya. Saya pikir kalau dia ke candle si untuk menuju ke si ekor hijaunya ya, si candle bullishnya, si candle si Malakama akan lebih baik ya. Kenapa? Dia biar punya ancang-ancang untuk menembus area 123 nya. 123 ini kan si candle kembar nih, hijau merah dan datar ya. Nah, inilah yang suka agak sulit ditembus teman-teman ya. Seperti inilah yang sulit ditembus. Ini juga sama nih. Ketika dia muncul candle kembar seperti ini, maka juga akan diturunkan lagi sampai lumayan lah untuk masih aba-aba. Percobaan pertama gagal, diturunin lagi. Begini percobaan kedua malah menimbulkan si kepala kembar lagi, artinya dia harus turun lagi. Tunggu aja kalau dikasih ke harga 93, tunggu ya konfirmasi di situ ya. Kalau dia dijebloskan lagi pakai candle si ekor itulah si ekor hijau lagi ya, si candle bullish ini nih yang hijau ini nih, ya mudah-mudahan sih dia langsung di up untuk menembus harga. Soalnya kalau menembus yang seperti ini, candle seperti ini teman-teman, dia harus agak dalam dikit ya, harus agak dalam. Mahan ini juga udah jauh banget tapi tidak ketembus kan, artinya ini susah ditembus. Cuman kalau dia udah ngasih tanda dia si merahnya dikit ke atas aja ya, kemudian bisa ke arah bawah ya. Jadi ini targetnya sih sebenarnya kita ke 371 ya. Cuman di sini kan ada gap teman-teman ya, ada gap. Ini cenderung bagus teman-teman, si bandarnya mengkonfirmasikan bahwa saya itu susah ditembus gitu. Untuk ke up itu susah ditembus, harus ke bawahin. Model di sini teman-teman lihat ini udah dikembarin ya. Ke bawahin lagi terus dikembarin juga. Jadi intinya dia pingin ini agak ke bawah dikit lah gitu ya, biar istilahnya ngambil ancang-ancangnya keren gitu kan, set gitu kan ke jauh. Cuman ini dari bandar lokalnya sekarang lagi jualan dulu, jadi maka hati-hati aja di area 9 berapa ini tadi, 100 ya, 100 satuan ya, 101 96 ya. Pokoknya di antara candle hijau ini nih teman, harus ketutup dulu lah ya. Kalau udah ketutup mungkin adalah gitu pantulan sedikit. Maka Suri santai saja dulu teman-teman, walaupun ini sideways, tapi pembuangan dari bandar lokal sama Porennya agak lumayan masif ya ini ya. Maka kalau sideways pungutan sih enak gitu, tapi ini sideways pembuangan dari bandar lokal. Di bandar lokal ada si MG ini yang jual, si JP ini YU ini semua semua bandar-bandar lokal yang lumayan besar ini pada keluar. Yang nerima si EP, si DR gitu, paling si AZ gitu, cuman si kakak. Cuman ini bandar-bandar lumayan ini YU sama YU, ZP sama MG ini keluar. Yang mudah-mudahan sih ini ada pungutan balik ya. Kita lihat di Poren per hari ini ya. Per hari ini coba Chromestic sih Poren. Ada ZP 1,9 ya, kita lihat. Kita kenapa harus memeriksa dari apa istilahnya Poren ya? Karena Poren kadang-kadang memberikan kepercayaan diri gitu. Ketika Poren masuk ya, ini Poren aja udah masuk nih. Ya udah kita lumayan deh gitu. Mulai di sini kan teman-teman, ketika Poren masuk kan ada di up sedikit ya. Di up sedikit ya lumayan lah gitu kan, menambah kepercayaan diri, makanya turunin lagi. Makanya tunggu aja konfirmasi dari, kalau pingin kenaikan sesingkat ya, coba perhatikan aja kalau Poren udah masuk teman-teman. Kalau Poren udah masuk agak besar ya, Poren masuk agak besar, mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk sedikit swing di pendek lah gitu, 1 atau 2 hari. Cuma kalau seperti ini mungkin nunggu dulu konfirmasi untuk menutup gapnya, karena si bandar lokal terus jualan teman-teman ya. Si bandar lokal jualan terus,
Poren juga malah ikutan jualan gitu kan. Nih lihat teman-teman ya, Poren itu ikutan jualan ya per hari kemarin. Emang ngambil 2 hari, cuman ngambilnya pembuangannya lebih besar daripada pengambilannya gitu kan. Ya, harap tunggu aja untuk suri teman-teman. Baik, harap tunggu aja. Terus ada WG ini. WG plat merah. Saya juga suka dengan WG itu dari candlenya sebenarnya. Nah, ini teman-teman candlenya sudah mencapai target yang saya tentukan di sini teman-teman di 89 ya. Kita akan mencapai target berikutnya. Yang sini udah tercapai. Nah, ini dia udah menentukan target selanjutnya kita teman-teman ya. Kita hapus dulu di sini. Kita ganti ya teman-teman. Oke, kita ganti. Nah, dia udah konfirmasi mau ke arah 90. Kenapa saya bilang mau ke 90? Karena dia masih di MA 10-nya ya. Kecuali kalau dia jebol, mungkin agak turun dikit ya. MA 10 sama MA 20 jebol, kemungkinan dia akan meneruskan penurunan. Cuman kalau dia masih di MA 10-nya, kemungkinan ini bisa kejebol ya. Ini karena ini sangat mudah. Ketimbang candle kembar, ini sangat mudah ketembus. Jadi ini biarin aja dulu, dia emang kalau yang udah breakout begini terus ada penurunan, nah biasanya dia secara teori harusnya kenaik ya teman-teman. Kenapa? Karena masih di MA 10 sama MA 20 terus ada konfirmasi dia mau naik. Kecuali kalau dia candlenya kembar, ada penurunan, nah biasanya juga turun terus. Cuma kalau ini ada konfirmasi dia mau ke atas ke 90 ya. Itu berdasarkan teori teman-teman, berdasarkan teori. Tapi kita prakteknya kan gimana dari bandarnya gitu kan. Terus dikonfirmasi dari apa? Dikonfirmasi dari si bandar lokal udah pungut ya berapa hari ini pas penurunan itu mungut ya. Nih ya mungut ya, 2 hari mungut, 2 hari ngebuang, cuman pungutannya lebih besar daripada penjualannya. Terus si Poren juga masih jauh ya, masih istilahnya masih banyak lah barangnya si Poren itu. Ya mudah-mudahan ke area target 107-nya udah bisa ditembus ya dalam waktu ya nggak lama-lama lah ya. Jadi keren ini kan, udah keren teman-teman. Kita akan lihat Porennya kan nggak ada ya. Tanggal 10 mulu sih, tanggal 9. Porennya ngejual sih, Porennya ngejual, cuma kalau dari sini dari tanggal 3 ya. Dari tanggal 3 coba lihat CC masih ada 21.000, grosskan. Oh iya, beli 40 jual 18, jadi belum setengahnya acan dia jual ya. Biarin aja, dia masih ada sisa barang 21.000 ya, mudah-mudahan bisa dijual di atas. Karena saya yakin ketika CC akumulasi dia biasanya jualan di atas daripada BK. Saya tidak suka dengan si BK karena kalau jualan suka di bawah dia. Ya Poren udah si lokal juga udah bagus. Kita cek si lokal siapa di sini. Tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya. Oh sama tanggal 3 nih. Domestik. Ada PD, YP, GR, KK, DR, GA, YB-nya YB teman-teman ya. YB walaupun sedikit, si KK juga ada. Ya, si KK, si YB, si AZ nih, si AZ juga sama, si YP sama si PD. PD sama YP ini emang broker lokal, cuman saya bilang PD sama YB itu adalah broker lokal yang jadi away juga, kadang-kadang jadi scalper juga. Terus dia suka ada beberapa ada beberapa akun PD sama YP yang menjadikan Poren ya. Terus pungutan juga udah bagus. Saya pikir sih kalau dia terus dipungut sama bandar lokal sih keren gitu ya. Bisalah ke target angka 100 mah ya. Baik, selanjutnya ada MHKI. Kita lihat MHKI untuk sementara ini bandar lokal masih jualan teman-teman ya. Di sini lihat nih. Ini masih jualan. Cuman si Poren udah mulai ada pungutan teman-teman ya. Pungutan dari mulai tanggal sini, coba cek deh ya. 23 Agustus deh. 23 Agustus siapa yang ngambil? 23 Poren. Mana nih nggak keluar? Woi Poren woi. Kok nggak ada sih Poren? Sini ada harusnya nih. Belum update kali ya. Kadang-kadang begini teman-teman nih, kalau tuh kan ada kan. Nah
Nah, jadi ada si CC ya 14 itu. Jadi mudah-mudahan si MHKI ini kalau dipungut sama CC ya mudah-mudahan lah ya menjadikan emiten ini baik lagi ya. Soalnya udah ada konfirmasi teman-teman, dia mau ke arah sini teman-teman. Ya, mau ke arah berapa nih? 146 ya. 146 bila ketembus ya kemungkinan ke harga IPO-nya. Nah, target saya sih bukan di harga IPO tapi di harga gap ya, gap ini nih. Gap ya. Di 175. Nah, kalau udah menembus 175 ya kita akan cari. Kalau di sini tidak ada yang si candle merahnya, mungkin kita akan cari berdasarkan seperti ini teman-teman. Dia ke up, dia menimbulkan kepala merah apa enggak gitu ya. Karena di situ akan konfirmasi ya. Di sini kecenderungannya teman-teman ketika dia memberikan sinyal mau naik, kecenderungannya dia itu ada pembuangan ya. Di sini juga berdasarkan historisnya seperti itu ya. Malahan dia meninggalkan gap ya, gap si kepala si ekor apa namanya, si ekor hijau di area 100. Jadi kalau dia ke ekor 100 ya biarin aja karena dia lagi mau menutup PR-nya, apalagi kalau udah menutup area sini nih 96. Itu PR-nya pas harus ketutup nih. Ya kalau dia ke bawah biarin aja ke bawah karena dia harus menutup PR-nya. Untuk menurunkan ke bawah berarti kan harus jualan si bandar lokal ya. Tapi si asing udah mulai akumulasi, smart money juga udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan si MHKI ini cepat di up ya, karena memang harus ada perjalanan dulu, biaran perjalanan lah yang akan nanti melihat historisnya. Kita juga akan melihat historisnya dari perjalanannya gitu, perjalanan menuju ke atas gitu. Ini juga udah bagus teman-teman ya. Ini mungkin MHKI mungkin yang nanti akan masuk ke watchlist penurunan setelah ada pengangkatan terus ada penurunan ya. Jadi ini belum terlalu tinggi, sebenarnya belum terlalu tinggi dari harga IPO itu ya. Berapa sih? Oh, udah terlalu tinggi, berarti ini nyatunya sama mungkin nanti PC, MHKI, terus ada satu lagi apa ya selain PC ya, lupa lagi saya tuh deh. Pokoknya adalah yang sering kita bahas, nice PC sama MHKI mungkin ya nanti akan kita satukan karena ini udah di up lebih tinggi daripada harga IPO sampai 200-300%, cuma sekarang lagi dijatuhkan. Yang suka saya bilang itu ketika sebuah emiten sudah di up tinggi, dia lagi dijatuhkan ke pasar, nanti diambil sama pasar, silahkan nanti akan diangkat lagi ketika fundamentalnya berangsur-angsur membaik ya. Contohnya Semil itu kan udah dijatuhkan dulu baru di up gitu kan. Kenapa? Karena dia melihat fundamental dulu. Nah, setelah di up, sekarang lagi dijatuhkan lagi kan, karena melihat mungkin harga wajarnya udah terlalu ketinggian ataupun hal lainnya, menjadikan sebuah emiten itu nanti si market maker juga memahami soal itu soalnya untuk emiten-emiten yang berdasarkan bisa dihitung fundamentalnya. Kecuali kalau ulah PR-nya 1000, PR-nya 300, 400 itu mungkin menjadi hak milik daripada market maker ya. Jadi mereka sendiri yang mengaturnya, silahkan kalau itu mah ya. Baik, seperti itu informasinya untuk MHKI. Terus untuk BWPT BWPT informasinya apa? Kita lihat BWPT ini bagus teman-teman. BWPT secara candle bagus, dia udah menentukan arah ke atasnya, cuman hati-hati aja dia area 55-nya dia meninggalkan gap. Kalau kata orang udah ketembus dengan shadow, kalau menurut saya belum tertembus. Jadi kalaupun dia ada kenaikan, kemungkinan dia akan naik ke 60, cuman dia kalau harus menurunkan tensi dulu ya ke arah 55 untuk menutup gapnya. Andaikan dia tidak mau menutup gapnya, mungkin ke arah 60 bisa lah gitu ya. Cuman kalau untuk saya sih lebih baik dia menurunkan gap dulu, menutup gapnya dulu, tapi masih di MA10 atau MA20 di atasnya, kemungkinan bisa ke 60 bisa ya teman-teman ya, karena jika udah pernah menembus 64 kok. Nah, sekarang bagaimana isiannya? Isiannya bandar lokal ngejual kemarin tanggal 6. Coba tanggal 6. Coba tanggal 6 ada siapa untuk domestiknya? Kita cek. Ada YJ yang ngejual, DH ngebeli, CC, kakak ini DH sama kakak sama EP sama YU bagus juga nih teman-teman, cuma agak sedikit, cuma yang paling banyak si DH ya. Untuk tanggal 6 yang paling banyak si DH.
Nah, sekarang itu dibuang sama siapa nih yang ngebuang? Coba lihat ngebuang siapa? Eski ngebuang, YU ngebuang. Nah, yang masuk tapi YJ teman-teman ya. Mudah-mudahan si YJ sama si CP masuk sama si EP nih. Masih kakak juga masih masuk, Becky juga masih masuk. Kalau kita gabungkan tanggal 6 YJ-nya masih ada nggak? YJ-nya udah ketutup ya. Tinggal meninggal si Becky, si kakak sama tapi di sini kalau kita satukan satuan-satuan ya. Satu hari satu hari gitu. Si J-nya mimpin teman-teman. Si YJ itu kan lumayan juga kalau dia sebagai market maker ya. Si YJ juga ya. Bagus lah gitu kalau si YJ. Ya mudah-mudahan kalau dia ditarik ke bawah si YJ akumulasi ya mungkin kecenderungan ke harga 60-nya bisa lah gitu ya. Ini juga lagi uptrend kok. Lagi uptrend ya. Lagi uptrend. Cuma hati-hati aja mungkin ke 55-nya ada gap ini ya. Jadi kalau ada kenaikan ambil aja secukupnya gitu ya. Sampai mana ya sampai 60 dulu. Kalau 60 tercapai dan terpenuhi mungkin nanti kita lihat di arah sini ada enggak untuk si kepala merahnya ya. Kalau ini kan agak susah ditembus nih. Ini juga ini kan ke 59 tuh kan. Nah, teman-teman ada di sini satu ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke area 69-nya ya, mudah-mudahan. Terus dari Poren juga teman-teman udah ada isian ya. Poren udah ada isian tanggal 9 kemarin siapa? CC yang ngambil teman-teman. Harap sebenarnya kalau CC yang ngambil saya suka gembira. Kenapa? Emang CC suka jualan di atas. Dia beli 18 jual 4.000 menyisakan 14.000 ya. Mudah-mudahan CC jualan di atas ya. Adapun ini scalpingan aja teman-teman, jangan sampai di swing ya, scalpingan aja lah. Soalnya udah naik agak tinggi. Nanti teman-teman kalau mau yang ngambilnya di area-area 50 gitu, 51, 52 mungkin jadi ke 60-nya enak. Ini juga soalnya bagusnya itu dia fluktuatif ya. Fluktuatif jual beli. Itu sepertinya kalau orang lain sih tidak mau ya menjual seperti ini ya atau membeli seperti ini ya. Terutama membeli ya. Cuman kalau saya sih pikirnya kalau saham gocapan seperti ini berarti kan pola ada pola gitu, ada pola dia jual beli tinggal kapan diangkatnya aja. Nah, cuma kecenderungannya kalau lihat sejarahnya dia open up gitu, open up ya dia cenderungnya di longsorin lagi ya. Mudah-mudahan sih ini di up gitu kan seperti ini. Kemudian di sini candlenya candle kembar. Kalau di sini kan candlenya candle si kepala merah ya. Mudah-mudahan di up dia turun ke bawah mungkin bisa di up lagi kalau ini ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan skenario ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan skenario ya dengan sangat istilahnya elegan ya harus dikebawahin dulu sesuai dengan sejarahnya gitu kan. Mudah-mudahan sih ini sejarah untuk up ya ke 69 ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Kalau mau scalpingan aja, kalau mau swing mendingan ambil di harga 51, 52 mungkin menunggu agak lama, cuman kepastiannya ada gitu untuk naiknya minimal ke 60-an lah ya untuk BWPT. Terus ada Empow secara candle ini udah ketinggian teman-teman naiknya ya. Lebih baik sih teman-teman ini udah berapa persen? 78%, artinya teman-teman hanya swing aja lah, scalpingan aja lah teman-teman ya untuk emiten yang seperti ini. Ini juga si candle merahnya udah ketembus, tinggal dia kalau mau ke 104 ya, 102 lah, 102 juga dia udah mau ketembus lagi. Maka sekarang ini udah menimbulkan si candle kembar juga, cuman dia di up lagi, dia menimbulkan yang namanya open gap ya, si candle si ekor hijau satu di situ di 71, satu lagi di 67. Andaikan dia bisa menembus ke 67 dan dia diam terus ada perlawanan ke atas lagi, bisa jadi dia mau menembus ke area ini dulu ya 867. Kenapa? Karena ada si candle kepala merah juga di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan targetnya ya. Kalau dia sekarang menembus berarti kalau dia sekarang menembus ke 85 teman-teman nih hari ini kemungkinan bisa ke 102 kemungkinan. Cuma hati-hati aja, pakai aja scalping, jangan pakai swing karena ini udah terlalu tinggi. Terus dari bandar bagaimana? Dari bandar lokal di sini udah ada pengambilan teman-teman, cuma ada pembuangan cuma sedikit ya. Si Poren juga sama. Coba kita lihat dari tanggal 02 September untuk lokal dulu deh.
lokal siapa yang ngambil, ada teman kita YP, AT, PMG, MG sama YB udah ngambil teman-teman. Cuma tinggal sedikit lagi barangnya yang nerima XL, YP sama AT. Kemungkinan kalau XL sama YP sama AT, XL terutama XL ya, kemungkinan kalau XL ini pada cut loss ya mungkin bisa jadi si MG yang nabung sama si YB mungkin bisa di up ke atas. Tapi kalau XL yang nampung ya jangan sampai kalian itu cuci piring ya. Ya teman-teman, ini bukan untuk swing, tapi ini untuk scalpingan aja teman-teman, karena udah candlenya udah tidak baik ya dia juga. Tapi kalau menutup secara secara candlestick dia bagus loh. Gapnya ketutup, terus dia menimbulkan ini si candle bullish, itu 2 kali candle bullish. Harusnya sih ini di up, cuman karena dikepentok sama si kepala kembar ya, mungkin kalau dia ke bawahin dulu gitu sampai ke 67 bisa jadi dia bisa melewati ini dulu nih ke 86 ya. 86 dilewatin sedikit terus dia ngasih kepala merah lagi, kemungkinan bisa ke arah 104 karena ini konfirmasi mau ke arah sini ya. Mudah-mudahan dia udah konfirmasi ke arah sini. Tinggal nunggu waktu aja, walaupun dia ke bawahin lagi suatu saat dia akan ke sini. Cuman karena si candle si MA10, MA20 sampai MA200 juga udah mulai bagus ya, udah mulai menunjukkan uptrend ya, mudah-mudahan uptrend terus teman-teman ya, karena arahnya mau ke uptrend ya. Banar lokal juga udah ngambil, cuman belum terlalu banyak jualan teman-teman di sini ya, terlihat jelas. Jadi saya sinyalir sih ini si YB sama si MG, cuman ini yang paling banyak si XL sama si YP, kemungkinan si YP nih. Makanya si XL sama si YP inilah mungkin yang nanti YP, terutama YP ya, YP ini menjadikan, kalau si YP kan saya bilang 3 UY bisa gitu kan, Poren juga bisa kalau YP itu. Coba kita lihat tanggal berapa nih, tanggal ini dari sini sama juga nih, ada hijaunya di sini 30. Coba tanggal 30 untuk Poren ya. Poren, siapa yang ngambil Poren? Domestik Poren. Ada U kan, YP kan, Poren kan, YP Poren. Artinya si YP Poren berarti ini yang membuat si emiten MPO ini ke atas ya. YP Poren ditambah YP scalping ditambah YP swing, ya udahlah ini mah ya. Harusnya secara teori sih ini up ke atas ya, secara teori ya, karena dia candle bullish. Coba kalau market maker berkehendak lain ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Ini kalau udah ketemu 85 nya lah bisa ke 102 lagi ya, malah bisa lebih dikit ya. Ya seperti teman-teman, jadi manfaatin untuk scalpingan aja, jangan swing ataupun investing kalau di sini. Jangan seperti itu, biarkan dia naik ke atas, kalau kalian suka nanti beli di bawah aja. Dan masukkan ke watchlist teman-teman, kalau udah naik seperti ini memasukkan ke watchlist, tunggu 1 atau 2 bulan 3 bulan kemungkinan dia bisa up lagi ya. PSKT, coba lihat PSKT. Fokus itu PSKTW. PSKTW. Saya tidak membahas waran ya, PSKT. PSKT kena itu ya, FCA ya. Coba lihat dulu sebentar ya. Ya betul, kena FCA. Ini pengambilan udah bagus teman-teman, si banar lokal juga udah ngambil terus ya. Ada pembuangan wajar sedikit, juga ada sedikit pembuangan, ini sedikit sebut. Terakhir dia ada pengambilan teman-teman dari tanggal 19 Agustus ya. Baguslah ini ya, mudah-mudahan sih dia bisa menembus ke 50-nya atau enggak, mungkin si banarnya udah udah betah ya di FCA ya. Karena jualan di FCA itu sangat santai gitu kan. Kita lihat siapa dari terakhir aja ya, dari mulai tanggal ini nih, tanggal 19 Agustus. Kalau ngambilnya udah lama dia teman-teman ya, dari semenjak kejatuhan juga sih udah ngambil dia gitu ya. Kita lihat untuk domestik, ada YU ya, bagus ya teman-teman. YU, ZP, YP itu bagus ya, sama TS juga bagus. Jadi mudah-mudahan sih ini dari sini teman-teman ya, udah mulai ngambil si banar lokal itu, udah ngambil terus ya banar lokal. Mudah-mudahan sih ini dengan FCA-nya itu ya si emiten ini mau ngambil barangnya lah dari teman-teman kita kan. Teman-teman udah pada keluar tuh kan, XL, GR, PD gitu kan udah pada keluar ya. Mudah-mudahan sih dia
ngambil barangnya dari retailnya secepatnya lah. Kadang-kadang kan teman-teman kita juga ada yang nahan gitu ya. Kalau ya bagus sih tahan gitu kan, harus bertahan aja. Kalau saya sendiri kan ketika harga FCA kenapa nggak mau ya, saya bilang ngapain saya harus menjual secara antrian gitu, kayak antrian sembako gitu. Sedangkan saya tidak pernah istilah mengantrikan sebuah barang. Kalau saya sendiri ya, saya lebih baiklah nunggu normal aja lah. Kalau udah normal dibuka FCA-nya, dan si emiten juga menentukan keseriusan untuk mengurus emitennya dengan laporan keuangannya dibayar, dilaporkan. Terus kalau dia kena PKPU diselesaikan hutangnya. Kenapa saya harus menunggu dia untuk lepas dari FCA, untuk melihat kesungguhan dari sebuah emiten untuk mengelola perusahaannya ya, dan kesungguhan dari seorang bandar untuk mengurus juga gitu kan, karena harus ada kerjasama antara pihak emiten dan pihak bandar gitu kan. Baik, terakhir ada Kija teman-teman. Jadi udah bagus ya, untuk PSKT tinggal sabarnya aja. Kalau kalian mau jual di bawah sih terserah teman-teman ya. Cuman kalau saya sih mendingan saya selalu menyarankan untuk jual di harga normal. Kija bagaimana? Kija, wah teman-teman, kalau Kija ini teman-teman jangan sampai berapa ini? Udah 52% ya. Tinggal jatahnya tinggal 20% lagi teman-teman. Tinggal kalian pikirkan. Ini kalau udah naik begini teman-teman ya, ingat jatahnya kan kenaikannya maksimal 70% dulu. Ketika 70% itu dia istilahnya mau naik lagi, waduh itu udah jadi hak untuk kadang-kadang kena UMA gitu kan, karena kenaikan yang signifikan. Terus kalau dia diturunkan lagi ke mungkin 30% lagi, mungkin ya mungkin ke 25%-nya di sini ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Cuma kalau ini udah naik banget teman-teman ya. Kalau yang baru beli jangan deh gitu ya. Jangan jangan beli dulu ya. Kalaupun mau beli ya tunggu dulu sampai dia koreksi dulu ya. Kalau dikasih koreksi ya, saya takutnya itu dikasih untuk bukan koreksi, dikasih UMA gitu. Ya, ini juga ada gap di area sini teman-teman, di area 166 ya. Mudah-mudahan kalau dia kasih koreksi ke 166 mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Cuman kita akan melihat bagaimana dari perkembangannya aja ya. Ini Kija harus kita, karena udah lewat 100 teman-teman, jadi kita harus melihat berapa sih harga wajarnya ya, karena Kija bagus nih teman-teman. Secara candle bagus teman-teman ya. Ya, secara candle bagus, maka kita akan lihat nanti. Mungkin saya tulis nanti untuk Kija itu kita lihat untuk LK-nya ya. Siapa tahu LK-nya bagus gitu ya. Nanti mungkin ke depannya kita bahas ya. Udah ada beberapa emiten yang kita ini bagus teman-teman, cuman saya khawatir ini ketinggian aja. Jadi teman-teman kalau udah seperti ini lebih baik tunggu koreksi dulu. Kalau mau kok tunggu koreksi dulu. Cuman karena udah ketinggian, kalau saya udah ketinggian begini udah enggak gitu kan, udah enggak lah. Nanti mungkin dikasih kesempatan untuk turun ke bawah ya, mungkin bisa nyicil di bawah. Tapi dari secara MA dia udah bagus ya, MA 10, MA 20 nya udah sejajar, MA 200 juga udah mulai di bawah. Artinya ini lagi uptrend, Cuma hati-hati aja 166 nya karena dia meninggalkan gap. Ini juga sama nih, di 172 nya meninggalkan gap juga teman-teman, meninggalkan gap juga, hati-hati aja ya. Nah dari isian bagaimana? Isian keren banget teman-teman. Ini dari mulai 16 April juga udah terus akumulasi bandar lokalnya. Terus dari kemarin juga sama akumulasi. Ini bagus teman-teman. Secara isian itu udah bagus. Ya, secara isian udah bagus. Terus kita akan lihat, coba deh terakhir deh ya. Terakhir tanggal 9 siapa sih ngambil gitu kan. Ini soalnya diambil terus. Keren banget ini. Keren banget. Ada TP ngambil 7 miliar teman-teman tuh, 400 ribu lot ya. CP juga ngambil, XA juga ngambil, AJS juga ngambil, teman-teman kita juga ngambil. Artinya ini emang mau di up, cuman ya hati-hati aja teman-teman, hati-hati. Saya kalau udah semacam ini hati. Ini aja teman-teman lihat nih, dia turun ke bawah dulu kan. Nah makanya nanti teman-teman kalau suka tunggu aja sampai di bawah ya, karena ini udah 3 candle. Kita akan cari si candle kepala kepala merah. Ini udah terlewati di sini. Di 170-nya udah terlewati. Ini kan harga itunya 178 ya. Ada lagi enggak di atasnya? Ada lagi dikit lagi teman-teman nih. Nih. Dikit lagi ya. 190-nya dikit lagi.
Ya mudah-mudahan sih kalau jarak pendeknya ke arah situ ya. Jangan khawatir teman-teman, ketika dia sudah mencapai puncak atau gunung, dia akan dibukitkan lagi ya. Teman-teman bisa mungkin kalau mau gitu ya, tunggu aja sampai dia contohnya kenaikan berapa persen nih. Dari sini ke sini ya. Berapa persen? 58% ya. Sama kan 50% anak itu juga sama kan. Contoh aja mau diturunin lagi, tunggu aja dia sampai turun berapa persen nih. Udah mulai turun sekitar 25% lah, mungkin bisa ngambil gitu kan. Istilahnya udah setengahnya turun dari sini. Area mana nih kalau kita lihat Kija itu contohnya dia udah naik sekitar 50% ya. Saya khawatir teman kalau udah naik tinggi ini, saya khawatir gitu nyangkut ya 55% lah contohnya ya. Berarti teman-teman nanti kalau mau barangnya gitu ya, tunggu aja sampai ke 25% di mana nih. Nah, area sini teman nih. Nah, area sini teman nih, area sini nih. Ya. Sini ada gap nggak? Sini ada gap ya? Ada gap dikit nih. Nah, ya kalau mau di area sini teman-teman. Jadi kalian nggak terlalu, kalau di sini kan nyangkut nanti teman-teman gimana tuh, gitu kan. Saya teman-teman pikir udah kalau yang udah naik, walaupun mau naik lagi silahkan naik lagi. Kalian sekarang bukan tugas ya. Yang menjadi kalian perhatikan itu teman-teman, ketika udah naik tinggi, udah lihatin aja mau dia di MA10 mau MA20 kenaikan lebih daripada 70% atau 50%, kalian lihatin aja dulu. Kalau dia koreksi 20%, 25%, tapi ini untuk emiten yang lama ya, beda dengan emiten IPO. Kija kan udah lama. Nanti udah dia koreksi ke 25%, turun 25%, baru situ mulai nyicil tuh teman-teman, cicil juga, cicil. Nanti bila ada kesempatan dia akan bikin gunung lagi, kalau enggak bukit lah gitu ya, kalau enggak bukit lagi dia. Karena saya lihat di sini ada gap-gap yang harus ketutup ya. Di bawahnya aman, kalau di bawahnya aman ya. Dikit sih sini ada nih, sini juga nih ada nih gap juga teman-teman. Nah 1 2 saya kalau udah kalau udah tinggi begini ya lebih baik saya melihat penurunan aja daripada kenaikannya. Kalau kenaikannya cuma ke 100 gini aja teman-teman nih, kalian berdasarkan candle si candle kepala merah cuma kenaikan berapa persen? Cuma 9%. Kenaikannya 9%, tapi kalau penurunannya teman-teman coba kalau dia dijebloskan ke area sinilah gitu, jangan jauh ke area sinilah, jangan jauh-jauh, 14%. Jadi kemungkinan 9% naiknya ada, tapi penurunan 14%-nya ada gitu teman. Tinggal kalian pikirkan aja, kalian mau ngambil yang 9% dengan kemungkinan turunnya 14% daripada mendingan bagaimana gitu, mendingan teman-teman mendingan istilahnya tunggu di bawah aja, karena ada banyak kesempatan dia harga di bawah, tinggal sabar aja. Kadang-kadang disinilah teman-teman yang tidak sabar nih. Di sini lihat teman-teman yang tidak sabar harus nunggu sekitar 3 atau 4 bulan. Malahan lebih gitu ya, untuk melihat si emiten ini di up ya. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa sampaikan. Mungkin nanti ke depannya ada beberapa emiten juga yang akan kita bahas ya. Segitu aja. Salam untuk keluarga di rumah dan happy cuan. Ciao ya.